Sudah sehat? Sudah. Ya, alhamdulillah. Masih semangat? Sudah? Oke, lebih semangat lagi. Mari kita seperti biasa nyanyi lagu berkalian. Pangkat 2 ya? Ya. 1 pangkat 2. 1, 2, pangkat 2, 4, 3 pangkat 2 itu 9, 4 pangkat 2, 16, 5 pangkat 2, 25, 6 pangkat 2, 36, 7 pangkat 2, 59, 8 pangkat 2, 64, 9 pangkat 2, 81, 10 pangkat 2, 100. Sudah semangat ya semuanya? Sudah. Nah, sekalian hari ini kita akan belajar. Jadi tujuan pembelajaran hari ini adalah dengan alat peraga yang Ustazah bawa, dengan kamu eksplorasi dengan temanmu, kamu berdiskusi dengan teman kamu, presentasi nantinya kalian bisa memahami pengertian tabung, bisa menyebutkan bagian-bagian tabung, bisa membuat jaring-jaring tabung, dan bisa merumuskan luas permukaan tabung. Nah, masih ingat tidak dulu di kelas 8 kalian sudah ajari bangun ruang sisi datar? Masih. Coba adakah yang bisa menyebutkan apa saja bangun ruang sisi datar? Raihana, Kubus, Ubus, Balok, Risma, Risma, Dimas. Betul atau salah? Betul. Tangan buat. Ya betul. Tempatnya merupakan contoh bangun ruang sisi datar. Nah, kalau tema kita hari ini itu bangun ruang sisi lengkung. Nah, menurutmu dulu kan SD mungkin sudah pernah bangun ruang sisi lengkung itu contohnya apa saja? Macam-macamnya. Siapa yang bisa? Anissa? Aku? Bola? Ya betul. Jadi ketiganya merupakan bangun ruang sisi lengkung. Tepuk tangan buat Anissa. Katakan bangun ruang sisi lengkung karena ada sisi yang berupa lengkungan. Tapi untuk hari ini kita masih belajar di tabung. Ya. Pernah melihat atau menjumpai benda-benda yang menyerupai tabung? Menurutmu mungkin Stefani bisa menyebutkan benda apa yang menyerupai tabung? Celengan. Celengan yang berbentuk tabung. Kemudian ada lagi? Berapa apa kan? Toples. Yang lain? Berarti kalian ini sudah familiar sama tabung ya? Jadi ini, saya juga sudah membawa alat peraga tabung ya. Kamu amati alat peraganya ya. Barangkali nih ya, kalian belum tahu. Cuma mungkin Ustazah rasa dulu di SD juga sudah diajari, jadi kalian tahu tabung itu apa. Gitu ya? Nah di sini di depan sini juga Ustazah sudah membawa contoh tabung. Ini 2 dimensi ya. Kalau yang ini kan 3 dimensi ya. Nah, kamu amati tabung itu. Nah, kalau sudah, coba siapa yang bisa menyampaikan sebenarnya apa tuh pengertian dari tabung? Baik, Arisa. Ya, betul banget. Jadi tabung itu merupakan dua bangun ruang yang terbentuk dari 2 sisi sejajar berupa sisi apa? Lingkaran ya, berupa lingkaran, yaitu sisi atas dan sisi bawahnya, dan 1 sisi selimut atau biasa disebut namanya sisi lengkung. Jadi total ada berapa sisi pada tabung? 3. Nah, untuk rusuk itu yang ini ya, ini ada 1 dan 2. Jadi rusuknya tabung ada 2. Kalau titik sudut kira-kira punya nggak dia titik sudut? Iya. Jadi clear ya pengertian tabung, kalian udah sebagian besar tahu ya tabung ya. Jadi bangun ruang yang terdiri dari 2 sisi sejajar berupa apa? Lingkaran, dan 1 sisi berupa sisi lengkung. Nah, sekarang kita
bagi? Sudah. Ada kelompok apa saja? Sang hijau. Pisang hijau. Mie ayam. Mie ayam. Terus? Padang. Nasi padang. Terus? Poki. Oh, poki. Semua makanan ya? Ya. Yang ini nanya mama. Ada. Dan silakan bertemu dengan satu kelompok. Nanti sudah jelaskan tugasnya apa. Sudah bertemu dengan kelompoknya? Sudah. Mbak memang ada 5 loh kelompoknya. 5. Bagus. Nah, iya. Sudah diangkat ya? Iya. Nah, tak jelaskan dulu, nanti kalian bisa beraktivitas setelah ini ya. Jadi nanti ada 4 aktivitas yang harus kalian selesaikan. Aktivitas yang pertama, di situ sudah ada instruksinya ya. Kalian diminta untuk menyebutkan bagian-bagian tabung dengan cara menempatkan nama-nama bagian itu ke tempat yang sesuai ya, ke arah mana yang sesuai. Kemudian nanti silakan digunting, terus ditempelkan di kertas karton yang sudah Ustazah sediakan. Jadi nanti masing-masing kelompok akan Ustazah kan beri kertas karton, gitu ya. Nah, kamu mengerjakan aktivitas-aktivitas di lembar kerja kelompok ini di kertas karton putih ini, gitu ya. Oke, kembali ke aktivitas 1. Tadi kalian menyebutkan bagian tabung, diskusikan dengan teman-temanmu, bisa mencari referensinya dari buku ya, bisa juga browsing seperti itu. Nah, untuk yang aktivitas kedua itu kalian diminta mengamati benda-benda di sekitar sekolah ya. Kemudian catat yang menurutmu benda apa saja yang menyerupai tabung. Oke, disilakan dicatat. Kemudian boleh juga kamu gambarnya apa, misalkan apa tadi ada yang nyebutin celengan, gambar celengan misal, tapi di sini ada nggak celengan? Nggak ada ya. Jadi sesuaikan, permintaannya adalah benda yang di sekitar sekolah gitu. Nah, untuk aktivitas 3 yaitu membuat jaring-jaring tabung ya. Membuat jaring-jaring tabung bisa digambar, atau kamu punya kertas karton warna-warni misalkan biar lebih cantik, terus kamu tempelkan di kertas karton putih gitu ya. Terus aktivitas yang keempat yaitu merumuskan luas permukaan tabung. Di situ sudah ada petunjuk pengisiannya, dibaca bersama dan didiskusikan bersama kelompoknya gitu. Nah, jadi nanti hasilnya jawabannya itu ada di sini. Penyajian jawabannya bebas. Mungkin bisa yang membuat peta konsep boleh, atau dibuat poin-poin A, B, C, D. A, bagian-bagian tabung. B, benda-benda yang menyerupai tabung. C, jaring-jaring tabung. D, luas permukaan tabung boleh. Atau bisa juga dibuat panah-panah, gambar-gambar gitu. Pokoknya buat semenarik mungkin yang bisa kalian gunakan nanti belajar seterusnya. Paham sampai sini? Paham. Nah, supaya memanfaatkan waktunya supaya cukup, kalian bisa membagi ya. Siapa yang bertugas mencari benda-benda? Ya, siapa yang gambar? Siapa yang buat jaring-jaring? Siapa yang merumuskan luas? Ya, silakan berdiskusi dengan teman-teman. Ada pertanyaan? Tidak? Saling membantu ya. Sini ukurannya berapa?
apa Mbak? Nari yang berbentuk tabung, Ustazah. Oh, yang berbentuk tabung. Apa tuh? Ketemu nggak? Ketemu. Apa? Ada plastik, tempat sampah, timba, galon. Oke. Sip, lanjutkan ya. Ya, Ustazah. Wah, ini apa Mbak? Jaring-jaring tabung. Oke, coba Ustazah boleh lihat? Oh, ih bagus sekali. Kalian punya kertas karton ya? Iya. Mm-mm. Oh, coba ya. Disatukan jaring-jaring itu bisa nggak jadi tabung beneran? Coba disatukan. Sudah? Bagus. Jadi tabung. Jadi tadi gambarnya jaring-jaring seperti apa tadi? Gambarnya gambarnya Ada 2 lingkaran sama sama satunya persegi panjang. persegi panjang. Sip. Yang ini contoh benda-benda ya yang menyerupai tabung. Ini apa ini, Mbak? Tempat sampah. Kalau yang ini? Ini botol minum. Yang satunya lagi ada 3 ya kamu nyebutinnya. Ya, sama kaleng cat. Bagian-bagian ya, Mbak? Iya. Oke. Jadi yang diameter yang mana? Diameternya yang ini, Terus tingginya yang mana? tingginya yang tegak lurus. Ya. Terus jari yang setengahnya ini. Alas tabungnya paling bawah. Tutup tabungnya yang lingkaran atas. Terus yang melingkar di sini itu selimut. Oke, sip. Baik, sudah selesai? Sudah. Nah, sekarang masing-masing kelompok bisa menempelkan kertas kartonnya di tempat yang kosong ya, di dinding ini. Sebelah sini 1, itu ada 2, yang sebelah sini lagi ada 1, gitu ya. Yuk, silahkan ditempel. Oke, semuanya kembali ke tempat duduknya masing-masing. Ya, kita akan mempresentasikan nanti yang aktivitas
mempresentasikan bagian-bagian tabung yang ada di sebelah sini. Jadi di sini sudah ada bentuk tabung beserta bagian-bagiannya. Bagian paling atas lingkaran ini disebut tutup tabung dan lingkaran bawah itu disebut alas tabung, serta bagian yang mengelilingi. Lalu di sini ada garis yang berada di tutup dan alas tabung itu dinamakan diameter, dan setengahnya diameter itu jari-jari. Lalu di sini ada garis lurus dari tutup tabung ke alas tabung itu dinamakan tingginya. Dinamakan tinggi karena tidak tinggi. Iya. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf bila ada banyak kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan tidak? Tidak. Oke, dah ya. Ayo yang lain memperhatikan. Yang kedua ada tempat sampah. Yang ketiga ada lem dan tambang. Yang keempat ada gelas plastik. Sudah? Oke, ada pertanyaan? Iya. Betul jawaban mereka? Betul. Oke, tepuk tangan untuk kelompok apa tadi? Pisang hijau. Tepuk tangan lagi. Kami akan mempresentasikan tentang jaring-jaring tabung. Ini seperti ini gambarnya. Tabung terdiri dari 2 lingkaran dan 1 persegi panjang yang merupakan selimut. Jika disatukan maka akan membentuk tabung. Jadi tabung ya, tadi jaring-jaringnya sudah terlihat. Ada pertanyaan mungkin dari kelompok yang lain? Tidak jelas ya? Ya, itu salah satu jaring-jaring tabung. Beri tepuk tangan untuk kelompok mie ayam. Ya, silakan ditutup. Ya, sekian presentasi dari kami. Ada salah kata mohon maaf. Terima kasih. Ya, sama-sama. Kami dari kelompok topoki akan mempresentasikan rumus luas permukaan tabung. Nah, bagaimana cara menentukan luas permukaan tabung? Nah, kan tabung itu ada 3 sisi, yaitu lingkaran, bawahnya juga lingkaran, dan selimut tabung. Nah, untuk menentukan luas permukaan tabung itu kita harus mencari luas tutup tabung, luas alas tabung, dan juga luas selimut tabung. Nah, luas tutup tabung itu rumusnya pi r kuadrat. Terus luas alas itu juga pi r kuadrat dijumlah dengan luas selimut tabung yaitu 2 pi r kali tinggi. Nah, di sini kan untuk menentukan luas permukaan tabung itu jumlah semua luas dari tutup, alas, dan selimut itu dijumlahkan. Nah, jadinya kalau dijadikan sebuah rumus akan menjadi 2 pi r kali r tambah tinggi. Oke, jadi kesimpulannya luas permukaan tabung adalah 2 pi r kali r plus tinggi. Betul tidak menurut kalian? Ada pertanyaan? Tidak cukup? Mungkin ada yang memberikan tanggapan? Bagus. Apa Mbak Rehana? Bagus, sudah jelas. Ya, terima kasih, bisa ditutup. Tepuk tangan buat kelompok topoki. Ya,
sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih teman-teman untuk semuanya. Coba kita kaitkan ya dari aktivitas kita pertama tadi, yaitu kalian berdiskusi ke kelompok. Berdiskusi tentang apa? Tabung. Apa yang didiskusikan? Bagian kan bagian-bagian tabung. Ada apa saja bagian-bagian tabung? Diameter, tinggi, terus seterusnya. Kemudian kalian juga menentukan apa, Mbak? Contoh ya, kalian tahu bisa menyebutkan contoh benda-benda yang menyerupai tabung. Ada apa saja tadi? Tandon, lem, stick, dan lain sebagainya. Terus tadi juga aktivitas yang ketiga adalah menentukan jaring-jaring. Tadi udah dipresentasikan, paham ya? Jadi kalau membuat tabung butuh apa? 2 lingkaran dan juga 1 lingkaran. Seperti tadi yang sudah disampaikan teman kamu. Terus yang terakhir adalah luas permukaan tabung. Kalian bisa merumuskan luas permukaan tabung. Apa luas permukaan tabung? 2 pi Dari sini ada yang ditanyakan? Tidak. Paham? Begitu, silakan nanti buat PR ya di bukunya halaman 25. Kerjakan nomor 1 sampai 5. Ya? Kan luas permukaan tabung. Terus satu lagi, apa sih sebenarnya saja manfaat kita belajar tabung? Manfaatnya apa kira-kira? Belajar materi ini untuk apa? Jadi kita bisa menentukan bahan, luas bahan yang diperlukan. Misalkan ketika kita mau mengikuti tabung ya dengan besi gitu kan, kita bisa menentukan berapa banyak bahan yang dibutuhkan untuk melapisi si tabung tersebut. Ya enggak? Iya. Terus kita juga bisa mencari berapa volume ya, berapa banyak air yang dibutuhkan untuk mengisi tandon kayak gitu ya, dan seterusnya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan hari ini. Ada pertanyaan tidak? Sekarang di bukumu kalian tuliskan amalan-amalan yang ingin kamu kerjakan yang sifatnya duniawi. Yang sifatnya duniawi contohnya apa? Misalkan banyak nabung ya. Mau nabung karena mau beli buku baru gitu, boleh enggak? Boleh. Tuh, tulis. Silakan dituliskan amalan-amal kebaikan yang ingin kalian kerjakan dalam waktu depan itu ya. 3 rencana aktivitas kebaikan yang ingin kamu kerjakan ya, langsung dirasakan oleh orang lain atau diri kamu sendiri. Misal lagi apa? Bangun pagi jam 4 gitu misalkan ya, dan seterusnya. Masih banyak amal kebaikan yang sifatnya duniawi dikerjakan sekarang, kemudian manfaatnya sudah terasa sekarang gitu. Terima sudah? Coba lihat. Sudah semuanya? Coba ya, punya Sabria, coba disebutkan amalan kebaikan yang ingin kamu kerjakan. Rajin membaca buku pelajaran. Rajin membaca buku pelajaran. Hemat uang jajan lalu sebagian ditabung. Hemat uang jajan lalu sebagian ditabung. Terus? Menjaga tata krama kepada setiap orang. Menjaga tata krama kepada setiap orang. Betul. Tepuk tangan buat Sabria. Semoga terwujud semua amal kebaikan. Selanjutnya kalian rencanakan amalan yang sifatnya berpahala ya, karena kita mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh, sholat tahajud setiap hari. Itu kan Allah yang tahu ya kan? Paham? Untuk ini silakan dituliskan di bukunya masing-masing. Sudah Mbak,
untuk amalan yang sifatnya kita mendapatkan pahala nanti insya Allah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Siapa yang mau? Stefani? Oh Stefani sudah. Coba dibacakan Stef amalan yang ingin kamu kerjakan. Infak setiap hari, Ya, murajaah, ya, mengaji, Masya Allah. salat duha setiap hari, Oke, sudah. salat di awal waktu. Ya, Masya Allah. Semoga Allah mudahkan ya. Amin. Dah, yang lainnya dibaca sendiri-sendiri. Tadi kalian sudah membuat rencana kebaikan, baik itu yang di dunia maupun yang sifatnya untuk mengharap ridho dari Allah Taala, mendapatkan pahala dari Allah. Semoga semuanya mendapatkan kemudahan untuk melakukan kebaikan. Amin. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan karena juga waktunya sudah habis. Setelah ini kalian bisa menggunakan mata pelajaran yang lain. Nah, kesimpulannya apa? Kita belajar apa tadi? Aku. Bagaimana perasaannya? Senang. Bahagia. Semoga bermanfaat ya. Jangan lupa PR dikerjakan. Iya. Kita tutup. Tidak ada pertanyaan? Iya. Kalian tadi sudah belajar sudah. Kita tutup bersama-sama. Tapi berdoa dulu baca alhamdulillah. Semoga bermanfaat. Jika ada kekurangan, sudah mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.